Gengs, Madam mau cerita, kenapa akhirnya Madam memutuskan untuk stop minum obat GABA. Jadi itu Madam udah minum itu obat dari awal kelumpuhan, mulai dari 26 Agustus 2020 sampai di bulan sekitar bulan Mei 2026 kemarin ini. Jadi hampir 6 tahun ya, hampir 6 tahun minumnya. Awalnya tuh emang mikirnya yang Madam merasakan secara mental itu adalah karena memang itu pengaruh dari kelumpuhannya. Ya oke lah ya, itu bisa masuk di akal lah gitu. Kenapa kok tiba-tiba banyak yang lupa, kayak emang orang pikun aja gitu. Jadi gini, misalnya dari masalah ngomong dulu, dari masalah bicara. Pertama, dulu itu Madam itu adalah orang yang dengan alhamdulillah nggak terbata-bata kalau ngomong, bener-bener lugas, dak nggak ada banyak ngangong-ngangongnya, nggak ada belibet-belibetnya gitu, nggak ada. Jadi kalau apa yang udah mau diomongin dak lancar gitu kan. Sekarang itu susah banget. Ini tuh numpuk di kepala, terus kalau mau dikeluarin itu kayak belibet banget gitu loh rasanya, mulut tuh belibet banget. Aduh, kalian juga pasti ada deh ngerasain, mungkin yang nonton video Madam yang emang panjang-panjang gitu, itu ada deh belibet-belibetnya. Satu. Terus yang kedua, jadi gampang banget lupa gitu. Jadi misalnya nih mau bilang sama anak gitu, "Nak, tolong ambilin sepatu mami dong." Misalnya ngomongnya gitu. Ngomongnya tapi jadi, "Nak, tolong ambilin kompor mami dong." gitu. Terus itu kita benar-benar nggak ngeh sama sekali. No, you cannot say, namanya juga umur, gue juga begitu. Enggak, ini beda ya. Udah gitu ada jadi short memory loss. Misal sebulan yang lalu gitu nonton film A gitu sama anak-anak. Nah nanti di hari ini tuh udah lupa bahwa kita tuh udah nonton. Terus anak-anak tuh bilang, "Mam, kita tuh nonton waktu itu begini. Masa sih kok aku nggak inget gitu loh." Itu terus jadi ada beberapa kejadian-kejadian kecil itu tuh yang nggak nempel sama sekali gitu. Kemampuan bahasa Inggrisnya nurun banget. Dulu tuh ya, Madam tuh fluent banget ngomong bahasa Inggrisnya. Apalagi kerja di majalah Tempo edisi Inggris kan gitu, yang emang most of the time kita tuh ngomongin bahasa Inggris gitu. Produk kita juga majalah politik, ekonomi, itu isinya kan bahasa Inggris gitu. Terus saya berhubungan juga sama orang-orang dari luar negeri gitu. Jadi ngomong nggak ada masalah lah dengan dengan kosakata ini aja nih lagi ngomong aja kebanyakan mikirnya gitu kan. Biasa kalau dulu mah lancar aja gitu. Nah terus waktu itu ngehnya adalah memang saya waktu dari anak-anak kecil sampai mereka SMA, kami tuh memang banyak berkomunikasi di rumah itu adalah pakai bahasa Inggris. Karena saya kan nggak ngelesin anak-anak saya bahasa Inggris. Anak saya 4, Bo. Kalau misalnya harus dilesin bahasa Inggris kan lumayan ya modalnya gitu. Jadi dari mereka di kandungan itu udah dibacain buku-buku bahasa Inggris. Ketika mereka kecil, itu kita biasa ngobrol bahasa Inggris sehingga mereka fluent lah ngomong bahasa Inggrisnya. Sampai akhirnya mereka SMA. Itu karena kan udah kebentuk lah ya skill ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi kita udah mulai jarang tuh ngomong bahasa Inggris. Terus mulai kelumpuhan itu kan. Nah, kelar dari lumpuh udah bisa jalan, udah mulai balik kerja syuting lagi. Waktu itu harus syuting sama aktor dari Malaysia. Nah, kita kebanyakan ngomongnya pakai bahasa Inggris. Itu udah kayak orang baru belajar ngomong bahasa Inggris, gengs. Kayak terbata-bata banget. Terus udah gitu kan anak saya ikut ya yang bungsu. Itu dia sampai bilang, "Wow, Mom, you talk differently," kata dia gitu. Emang jadi terbata-bata banget gitu. Sampai akhirnya ketika saya harus mau menulis e-book perjalanan saya ketika sembuh dari lumpuh, saya mencoba ngetik. Dari dulu tuh saya tuh udah terbiasa ngetik. Saya juga blogger juga. Saya juga banyak bekerja di tentang nulis-nulis gitu. Saya juga pernah kerja di agensi Korea, nulis-nulis juga gitu. Itu saya nggak ada masalah dengan menulis. Ini pas saya lagi mau nyeritain kisah saya sendiri, itu saya kesulitan banget. Jadi brain fog banget di sini. Ngangong aja gitu. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa, saya terpapar dengan konten ada dari orang luar negeri yang bilang gimana dia ketika minum obat GABA nih, itu dia jadi banyak mengalami hal-hal yang exactly sama seperti yang saya rasakan. Banyak pikunnya, banyak lupanya. Please, jangan bilang itu sih faktor umur aja. Enggak, ini beda
ya ini beda banget. Lalu mulai saya cari tahu tentang si obat GABA ini. Nah, kalau di luar negeri itu ternyata memang sudah banyak gerakan dari dokter-dokter itu yang memang nyetop ngasih obat ini ke orang-orang yang memang udah punya masalah dengan syaraf, orang yang lumpuh, ada yang HNP gitu. Itu mereka udah mulai nggak kasih karena ternyata efeknya ke pasien itu parah. Malah ada yang umur 42 tahun itu sudah didiagnosa early dementia. Jadi udah pikun gitu loh. Jadi dulu banget sewaktu saya masih di awal-awal baru sembuh dari lumpuh, saya nanya ke dokter syaraf saya, is it safe kalau saya minum obat GABA ini gitu? Karena kan saya minum dosisnya juga agak besar dan itu 2 kali sehari, yang 300 mg saya minum. Beliau bilang it's okay gitu. Jadi saya berpikir oh mungkin kalau misalnya di bawah pengawasan dokter itu nggak masalah kali ya gitu. Sampai akhirnya saya ketika saya banyak merasakan ya kan ini saya ngomong kayak banyak terbata-batanya kan. Saya bicarakan sama dokter syaraf saya yang baru kan saya dioper ke rumah sakit yang ini ya yang di kelas B kan sekarang. Itu saya tanya ke dokternya gitu, ini saya cari tahu tentang pengaruh obat GABA ini dan semuanya tuh ada di saya gitu. Jadi gimana nih apakah benar bla 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 gitu loh. Pokoknya saya diskusi sama dia gitu. Nah, dokternya pun bilang, "Oh, saya malah nggak tahu kalau misal memang ada efek-efek ini kepada pasien-pasiennya." Dia sih bilangnya begitu gitu. Cuman kebetulan di rumah sakit itu CT scanner-nya itu lagi rusak, jadi memang masih menunggu jadwal saya untuk MRI di rumah sakit utama yang biasa saya datengin itu gitu. Jadi nanti mau dilihat lah gitu kan. Soalnya katanya si obat GABA ini bisa efek sampingnya itu adalah bisa mengecilkan volume otak juga gitu katanya. Kenapa saya masih minum si obat gabapentin ini padahal udah sembuh dari lumpuh? Karena saya itu masih ada kondisi spasm, kaki itu masih ada kondisi spasm, kejang-kejang gitu kan. Nah, kadang malah yang paling terburuknya itu kalau misalnya kalau kondisi badan lagi letih banget, kadang malam-malam itu suka lagi tidur itu suka ada serangan kakinya itu spasm sampai ini telapak kaki ya. Ini telapak kaki itu sampai kayak mau dipatahin gitu loh, kayak mau dipatahin. Saya tuh orang yang dengan pain tolerance tinggi ya, tapi kalau udah digituin saya tuh kesakitan sampai nangis-nangis sampai minta ampun sama Allah gitu loh, karena rasa tuh kayak mau dipatahin gitu. Dan kita waktu itu masih belum tahu, aduh kalau itu lagi serangan gimana ya gitu. Terapis di rumah sakit udah ngajarin katanya langsung dipijat aja telapak kakinya, tapi nggak pengaruh juga karena di saya tuh sakit malah karena dia kuat banget mau matahin gitu. Nah, saya masih dianjurkan minum itu karena masih minum si GABA ini karena masih ada kondisi spasm ini gitu. Sampai akhirnya saya googling, saya cari tahu, tapi memang yang banyak penjelasannya itu adalah dari dokter-dokter luar negeri ya. Jadi saya coba, oke, saya stop minum GABA ini, tapi saya harus tambah dengan kegiatan olah tubuh yang sehat gitu loh. Karena saya ada kondisi pasca sembuh dari lumpuh, terus ada kondisi HNP juga ya, syaraf kejepit. Akhirnya saya menambahkan kegiatan harian itu dengan jalan pagi gitu. Jadi dengan jalan. Nah, so far sih so good ya. So far aman. Saya stop minum si GABA ini. Saya sudah stop. Nggak ada serangan apa-apa selama 3 bulan. Saya lupa nanti saya cek deh. Saya tuh berhentinya tuh dari bulan apa gitu. Itu lama nggak ada. Jadi saya pikir, oh alhamdulillah berarti sudah bisa lepas ya. Sampai akhirnya ketika badan saya kecapean lagi, nah itu dia muncul lagi gitu loh. Jadi waktu itu kita panik, saya ya panik banget karena itu sakit banget kan. Tapi ternyata suami saya pas bangun entah gimana, mungkin ya Allah yang menuntun juga ya. Akhirnya kita tahu caranya kalau pas lagi dia kram yang kejang yang tinggi, yang ini banget, sakit banget yang rasanya kayak mau dipatahin gitu. Itu saya langsung miring, terus kaki yang kejang tadi tuh langsung ditekuk gitu, pelan-pelan. Nanti dia lama-lama lentur sendiri gitu ternyata. Saya nggak tahu kalau buat teman-teman yang masih minum obat ini, coba didiskusikan sama dokternya.
Mungkin kalau pemakaian singkat mungkin nggak apa-apa ya, tapi apa mungkin itu tergantung tubuh masing-masing? I don't know, I don't know. Tapi memang gejala-gejala itulah yang ada di saya gitu. Nah sekarang apa yang saya lakukan? Saya sudah stop minum obat itu, terus saya tambah kegiatan fisiknya. Sekarang sih lagi enggak lagi tuh jalan paginya, bandel banget deh. Lagi absen dulu jalan pagi, tapi saya nggak pernah stop untuk sepeda statis. Terus sama saya baca ini sih ditugasin oleh ustadz saya ya, baca Al-Quran setiap habis maghrib. Jadi baca minimal tuh 10 ayat gitu kan, karena mungkin dengan membaca Al-Quran dengan bentuk-bentuknya itu kan, dan ya mungkin dengan rahmat Allah turun, entahlah itu secara ininya ya, tapi kalau secara logisnya saya pikir mungkin untuk untuk melatih otak saya membaca yang tulisannya beda gitu kan, terus untuk merespon abis ini huruf ini gitu loh, jadi biar cepet gitu, mungkin, tapi so far kayaknya sih udah pelan-pelan agak membaik. Yang saya lihat sih kemampuan bahasa Inggris saya udah mulai dikit-dikit mulai oke lah, balik-balik lagi sedikit gitu. Masalah daya ingat, I don't know, mungkin udah ada improvement sedikit sepertinya. Jadi gitu gengs, cerita dari Madam agak panjang tapi semoga bermanfaat ya. Tapi again, kalian jangan karena nonton, oh Madam berhenti, aku juga berhenti, jangan. Konsultasikan dulu ke dokter, karena Madam juga kan sebelum berhenti itu konsultasikan ke dokter juga gitu. Tanya, saya tanya lagi gitu. Dan kalian coba research sendiri deh ya. Oke, thank you.